menambah nikmat-nikmat kita. Pada saat ini, detik ini, hari ini kita duduk di sini merasakan nikmat Allah, ada rasa enggak di hati ibu? Ya Allah, enaknya duduk di surgamu ya Allah, enaknya duduk di taman surgamu. Ada rasa enggak di situ? Kadang kita enggak merasakan itu, kita mah duduk aja. Bagaimana Allah menambah nikmat kita? Lagi nyuci, cucian banyak, setrikaan banyak, yang ada ngegerundang. Benar nggak? Cucian banyak banget, ini bocah yang melaki ganti-ganti mulut. Coba nikmati. Ya Allah, alhamdulillah pada hari ini tangan ini masih bisa nyuci ya Allah. Alhamdulillah pada hari ini saya masih bisa melayani anak-anak dan suami. Kalau orang lain ada yang terkapar, kangen ingin melayani suami karena fisiknya yang kurang sehat. Ada pernah kita merasakan rasa syukur seperti itu? Jarang ibu. Yang ada kalau perabotan numpuk itu panci nelayan. Tuh betul kan? Yang ada perabotan numpuk, kita nyuci piringnya brang bro, pecah mungkin. Tutup itu gabruk. Gak tahu nih, gue lagi kesel. Cacan banyak tahu kagak? Itu. Putara coba lihat. Kenapa nggak bilang? Baru mau lihat HP. Coba putara HP. Ini bener Ustaz Nunggu harus saya SP. Kenapa nggak pada bilang? Nggak melihat saya. Tahu ya, kalau udah bicara perasaan dan hati, itu saya fokusnya ke ibu-ibu. Kalau ada bapak-bapak saya mah nggak peduli, jadi nggak gitu loh. Terusnya nggak ketawa-ketawa aja. Baru mau dia balik, betul coba HP saya mau telepon Ustaz Musbang, lihat aja dulu belakang. Ya udah langsung pausannya aja. Saya nggak mau ngajak-ngajak banyak, makanya saya cari HP mau telepon maksudnya. Ada orang di belakang. Monggo silakan Ustaz. Anissa Ismullah. Udah berapa menit? Setengah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim wa Abdullahi wa tayyibu wa tahirun bidaini dayulaqabu. Pertama Qasim dan kedua Abdullah, dan tahir panggilan untuk Abdullah. Atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Putra ketiganya bernama Ibrahim, Maria Qibtiyah. Ibunya Ibrahim. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Hum sitatun fakhul bihim walijah. Selain Ibrahim dengan penuh cinta maka kenalina wa arba'un minal inati tudkaru ridwanu rabbil yudkaru. 4 perempuan akan disebutkan, semoga ridhonya. Fatimah Zara'u baduha Ali wabnahuma sibtani fadruhum jali. Fatimah Zara itu Hasan dan Husain, wa Zainabul Waba' wa Ummu Kulthumin zakat radiyah. Kedua Zainab Ruqayyah, yang ketiga selanjutnya Kulsum namanya, antis ini
niswatin Mustafa khairna batanan Dian muktaba Di meninggalkannya mereka memilih Aisyatun wa Hamsatun wa Sauda Safiyatun Maimunatun wa Ramla Hamsah dan Sauda lalu Safiyah Maimunah serta Ramla Hindun wa Zainabun kata Juwairiyah lil mu'minina Mardiyah Hindun dan Zainab begitu Juwairiyah bagi mu'minin Mardiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Sobi Datu tidak Hamzah dan Abbas ada Sofiyah itulah nama bibi Nabi wa qabla hijratin Nabi Isra min Makkah tanailan Qudsi udara sebelum hijrah Nabi naik ke langit dari Makkah ke Maqdis di malam hari wa ba'da Isra'il urujul sama Atara an-nabiyyu rabban kallama setelah Islam Nabi naik ke langit hingga melihat Tuhannya bumi langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اما بعد. Ya, sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Iman Al-Ustaz Haji Samsudin, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majlis Dzikir dan Ta'lim Anissa Ismul Haq Ustadzah Hajah Tini Purwaningsi MPD. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu pasukan hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini yang punya hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya banyak kesulitan, Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya. Dan mudah-mudahan yang masih punya banyak utang, semoga Allah beri kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia. Pertama, melaksanakan ibadah thalabul ilmi, duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat kuliah ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan derajat kita diangkat oleh Allah di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai
mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Thumma ila Allahi jami'ul ulama'il 'amilin minal fuqaha'i wal muhadditsin wa ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina khususan limadil hadzal kitab anna Allaha yu'li darajatihim fil jannah wa yaquna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Kemudian kita khususkan dan kita hadiahkan Al-Fatihah untuk al-muwaqif, para keluarga muwaqif. Pertama khusus untuk Bapak Riban bin Ganin dan Ibu Sati binti Begu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah terima amal ibadah mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa ma nawina min nawaya shalihah ya rabbi haqiqa bisilil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Al-Fatihah terakhir kita khususkan untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan juga solehah. Dan kita khususkan untuk diri kita, mudah-mudahan segala macam penyakit yang ada di tubuh kita, yang kecil, yang ringan maupun yang berat, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya surat Al-Fatihah. Wa ma nawina min nawaya shalihah ya rabbi haqiqa bisidil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas lanjutan materi Kamis yang lalu, masih berkaitan dengan harta zakawi, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau Kamis lalu kita bahas tentang harta zakawi berupa binatang ternak, maka untuk hari ini, pagi ini, kita akan melanjutkan harta zakawi kedua, harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Yang kedua adalah an-naqdani. An-naqdani itu dua logam mulia. An-naqdani dua logam mulia. Harta yang wajib kita zakati yang kedua yaitu berupa logam mulia. Apa Bu? Logam mulia. Logam mulia yang masyhur, yang terkenal itu ada dua, emas dan perak. Emasnya bukan emas sintetis Bu ya, bukan emas palsu, tapi emas asli. Termasuk peraknya juga perak
asli. 2 logam mulia itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Apa Bu? Sudah mencapai nisab dan sengaja disimpan. Tidak semua logam mulia itu wajib dikeluarkan zakatnya, karena logam mulia kan ada beberapa bentuk. Pertama, ada yang berbentuk batangan. Zaman sekarang ada yang berbentuk apa? Antam, ya kan? Logam mulia antam. Ada yang 10 gram satu ininya, udah dibungkus dan sebagainya. Ada yang berbentuk perhiasan yang kita pakai, yang ibu-ibu pakai. Terus emas mana yang wajib dikeluarkan zakatnya? Emas yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah emas yang disimpan. Emas yang disimpan atau ditabung, baik itu dengan dalam bentuk batangan maupun dalam bentuk yang lain. Batangan ataupun misalnya udah dibungkus. Sekarang emas-emas antam, ya. Ini kalau niat belinya untuk disimpan, maka wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Nisab itu apa sih? Batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada batas minimalnya. Jadi meskipun ibu-ibu punya emas batangan atau punya emas antam, ya misalnya logam mulia disimpan tapi belum mencapai nisab, tidak wajib dikeluarkan zakat. Paham Bu ya? Jadi tidak semua ibu-ibu menyimpan emas batangan itu wajib zakat. Itu pun kalau sudah mencapai batas minimal harta yang wajib dizakati, sudah mencapai nisab. Sekarang nisabnya berapa? Nisab emas itu adalah isruna mithqalan, 20 mithqal. Bukan 20 miskol handphone, bukan ya. Nelpon ya. Miskol cuman ngeklik doang, bukan. Miskol di sini bahasa Arab, artinya miskol itu adalah ukuran. 1 miskolnya itu adalah 1 dinar, Bu. Jadi nisab emas itu 20 miskol. 1 miskol itu 1 dinar. Dinar itu kepingan emas. 1 dinar itu ada 4,25 gram. Yang namanya dinar ya emas. Zaman dulu mata uang itu kalau nggak dinar ya dirham. Dinarnya itu kepingan emas, kalau dirhamnya itu kepingan perak. Cuma sekarang tidak semua dinar itu emas, tidak semua dirham perak, karena sekarang udah berubah. Ada negara yang mata uangnya dinar tapi wujudnya bukan emas, bukan kepingan emas, tapi masih kertas. Ada negara yang sampai sekarang masih pakai mata uang dirham, tapi wujudnya bukan perak, bukan kepingan perak, kertas. Contohnya di mana Ustaz? Di Maroko. Maroko itu mata uangnya dirham. Ya. 1 dirhamnya itu 1.400. 1 dirham 1.400 rupiah. Termasuk di Dubai. Ibu pernah ke Dubai? Itu di Dubai mata uang dirham. 1 dirham Dubai lebih mahal daripada dirham Maroko. Itu apakah pakainya emas Ustaz? Kepingan emas enggak? Pakainya tetap kertas, cuman tulisannya dirham. Di Maroko juga pakainya kertas, tulisannya dirham. Ya meskipun ada yang pakai kepingan, ada yang pakai koin. Ya, cuman bahannya beda dengan dirham zaman dulu. Dinar juga ada yang pakai koin, cuman bahannya beda dengan dinar-dinar yang dulu. Makanya sekarang ada perbedaan di antara ukuran dirham dan dinar. Sekarang dan juga dulu. Kalau dulu itu 1 dinarnya sama dengan 4,25 gram emas. Jadi ibu nemu 1 dinar, 1 koin dinar, ini lumayan Bu. Ya, setara dengan berapa? Sekarang 1 gram berapa? 1 juta. Ibu nemu duit 1 dinar, 1 koin dinar, itu sama dengan 5 juta. Ya, ibu sama dengan dapat kurang lebihnya 5
5 juta. Padahal cuma 1 poin doang. Itu pun kalau yang ibu temukan dinar yang asli. Karena 1 dinar itu nilainya 4,25 gram emas. Berarti kalau 20 miskol sama dengan 20 dinar. Berarti dikali 4,25 gram dikali 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Berarti nisab emas itu 85 gram. Jadi kalau ibu punya emas disimpan sudah mencapai kurang lebih 85 gram, maka kalau sudah genap 1 tahun, sudah menginap 1 tahun, sudah diendapkan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau cuma 85 gram, Ustaz, saya punya simpenan apa? Logam mulia, antam, berapa? 100 gram. Baru dapat 10 hari udah dijual buat bayar utang, yang gak wajib zakat. Paham gak? Jadi nanti 100 gram emas itu wajib dikeluarkan zakat kalau sudah berlalu selama 1 tahun. Jangan baru punya udah ribut zakat, jangan. Wah, zakatnya mana? Ada orang tiba-tiba datang, ibu punya emas berapa? 100 gram, zakatnya mana? Gak bisa. Nunggu dulu selama 1 tahun, karena syaratnya harus haul. Haul itu berlalu 1 tahun. Itu pun dihitung dengan kalender Hijriah. Makanya ibu-ibu ya, yang kaya-kaya semuanya, misalnya yang nabungnya bukan nabung di bank tapi nabungnya pakai nabung emas nih misalnya. Jadi kalau udah punya emas yang sekiranya udah mencapai nisab, emas yang niat disimpan Bu, maka dilihat dulu ibu punya emasnya itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Pakainya kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Misalnya suami ibu baru dapat rezeki bonus dari tempat kerjanya, bonus yang halal. Berapa? Kurang lebihnya 500 juta. Ya, alhamdulillah, amin. Udah tinggal ngomong amin aja Bu, mudah-mudahan dikabul ya kan. Masalah nanti nyata atau enggak itu urusan Allah ya. Suami ibu dapat bonus atau bisnisnya lancar, punya pendapatan 500 juta nih sehari ya. Punya proyek tembus 500 juta. Kemudian istrinya ngomong, "Pak, Abang manggilnya Pi, terserah lah, apa Pi ya. Ayang Beb silakan. Yang penting ayang Beb jangan dikasih Beb ya. Ayang Beb 500 juta udah dibeliin logam mulia aja." Dapatlah misalnya berapa? 500 gram emas. Udah mencapai nisab belum? Udah. Ibu pertama langkah ibu jangan cuma nyimpen doang, dicatat. Pak, kita beli emas tanggal berapa Pak? Oh sekarang misalnya tanggal 12 Rabiul Akhir misalnya. Ditulis, saya beli emas tanggal 12 Rabiul Akhir. Tulis. Berarti nanti bayar zakatnya 12 Rabiul Akhir tahun berikutnya. Ya. Kalau belum 12 Rabiul Akhir, ya, itu belum wajib dikeluarkan zakat. Ternyata misalnya 12 Rabiul Akhir, ibu nyimpan emas 500 gram. Baru dapat setengah tahun. Ibu punya kebutuhan, pengen beli mobil. Diambillah 500 gram itu kemudian dijual. Tinggallah misalnya setengahnya, 250 gram buat beli mobil apa misalnya Fortuner. Fortuner bekas berarti ya 250 juta sih ya kan. Kalau Fortuner baru kan 425 ya, hampir 500 ya. Berarti beli Fortuner bekas 250 juta, baru dapat setengah tahun diambil buat beli Fortuner masih 250 juta. Kemudian dapat 8 bulan diambil lagi Bu. Wah Pak, kayaknya kita perlu nih bangun kontrakan misalnya. Udah Mak, diambil aja. Kan sisanya tadi berapa?
250 gram. Dijual lagi akhirnya buat bangun kontrakan. Belum dapat 1, wajib gak bayar zakat? Gak wajib. Kenapa? Karena belum genap 1 tahun. Kalaupun misalnya masih ada sisanya ternyata 40 gram emas, sampai ke 12 Rabiul Akhir tahun berikutnya baru ada sisa 40 gram emas, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kurang dari nisab. Paham gak? Yang wajib dikeluarkan zakatnya itu kalau dari ibu menyimpan sampai 1 tahun berikutnya itu masih ada di batas nisab. Kalau misalnya kurangnya nggak banyak, Ustaz, saya ambil buat beli mobil, kemudian masih sisa 100 gram. Ternyata 100 gram itu berjalan sampai tahun berikutnya, 12 Rabiul Akhir berikutnya, masih ada 100 gram. Wajib bayar zakat nggak? Wajib. Kenapa? Sudah melebihi nisab. Nisabnya kan tadi 85 gram, maka cukup diambil 2,5% dari 100 gram. Paham nggak, Bu? Ustaz, apakah bayar zakatnya harus emas? Ya nggak harus, bisa diuangkan. Apakah bayar zakatnya harus dalam bentuk uang? Nggak harus, bisa dibelanjakan pakai sembako. Ibu, bisa ibu zakat dibelanjakan sembako, boleh. Ya misalnya, Ustaz saya mau zakat, saya mau beliin ya Ustaz. Yang penting nominalnya sama, jangan dikurangi. Yang harusnya 1 orang dapat 100.000, ya kita belanjakan di angka 100.000. Syukur-syukur lebih, Bu. Ya, sisanya buat sedekah. Jangan harusnya 100.000, udahlah belanjanya 50.000 aja. 50.000 buat disimpan lagi, Pak. Wah, ini namanya gak bayar zakat. Ya. Jadi boleh silakan dibelanjakan dalam bentuk sembako. Yang penting nominalnya sama. Yang harusnya 1 orangnya 100.000, ya dibelanjakan dengan bahan-bahan ya 100.000. Misalnya beli beras berapa kilo, ya, beli telur berapa, misalnya sayuran, kangkung, jengkol, pete. Gak usah pakai sayuran, Bu, ya. Yang penting yang awet, gula, telur, ya, minyak. Tapi di angka 100. Kalau mau lebih boleh. Itu nanti sisanya buat sedekah. Tapi ibu, saya sarankan sih, kalau bayar zakat, ya, kalau saya sarankan lebihkan buat sedekah, ya, apalagi dibelanjakan dalam bentuk sembako, lebihkan buat sedekah. Yang harusnya barang-barangnya itu nominalnya 100.000, tapi ibu tambahin misalnya, ya harusnya 100.000 itu nggak dapat mie instan misalnya, ibu tambahin mie instan 1 dus misalnya. Oh, kebanyakan Ustaz. 1 dus kan lumayan, apalagi mie goreng, ya kan? Ya nggak apa-apa, kalau ibu misalnya pengen niat sedekah nggak masalah. Tambah 1 dus mie instan, langsung tasarrufkan, belanjakan zakatnya ke orang yang berhak menerima zakat. Ustaz, saya nggak mau ribet nih, saya nggak mau ribet bagi-bagi. Karena kalau saya yang bagi, takutnya nggak kebagian semua, ada yang iri. Maka salurkanlah ke amil zakat, lembaga yang ngurusi zakat. Siapa Ustaz? Dia bisa Basnas, bisa lembaga amil zakat LAS, lembaga amil zakat yang bermitra dengan Basnas. Atau bisa ke orang yang memang statusnya sudah jadi amil. Karena memang harusnya kalau pengen aman itu zakat, ya kita salurkan ke amil, Bu. Nanti biarkan amil-amil yang bagi. Cuman kalau ibu mau bagi sendiri, mau membelanjakan sendiri juga sah, nggak ada larangan. Ustaz, kalau saya misalnya bagi-bagi zakat ke keluarga saya nih, udah pada nikah, tapi mereka udah pada mampu, boleh nggak? Boleh. Ibu punya adik udah nikah nih, adiknya sudah tidak lagi menjadi tanggungan ibu, udah pada nikah, tapi dilihat ekonominya kurang, maka berhak menerima zakat karena statusnya miskin, ya. Atau misalnya ke kakak ibu punya kakak nggak tinggal bareng, dan itu kakak udah punya suami, ibu nggak menanggung kebutuhan kakaknya karena memang sudah ada yang tanggung
Jenab ya, tanggung jawab. Sudah ada yang tanggung jawab, siapa? Suaminya. Maka boleh disalurkan ke kakaknya. Gak apa-apa. Dan itu sah-sah saja. Kalau ke orang tua itu statusnya kalau fakir miskin itu menjadi kewajiban kita untuk memberi nafkah. Kewajiban kita untuk memberi nafkah ke mereka. Kita ini wajib ngasih nafkah ke orang tua. Kalau status orang tua itu wajib kita nafkahi, maka orang tua tidak boleh menerima zakat dari kita. Kenapa? Karena dia wajib menerima nafkah dari kita itu. Maka orang yang menjadi tanggungan nafkah kita itu tidak boleh menerima zakat. Jangan malah dibayarin zakat ke orang tua. Justru orang tua itu wajib kita nafkahi karena statusnya fakir miskin, sudah tidak produktif lagi. Maka kita nggak boleh bayar zakat ke mereka. Kemudian, Ustadz, bagaimana kalau perhiasannya itu saya pakai? Saya tanya dulu, Bu. Perhiasan yang dipakai itu ada kalanya tidak wajib dikeluarkan zakat, ada kalanya wajib dikeluarkan zakatnya. Saya ulangi, perhiasan yang ibu-ibu pakai meskipun sudah mencapai nisab dan sudah genap 1 tahun, itu ada kalanya wajib dizakati, ada kalanya gak wajib. Yang wajib dizakati itu yang bagaimana? Perhiasan yang dipakai yang wajib dizakati itu kalau yang pakai laki-laki. Apa, Bu? Kalau yang pakai laki-laki. Loh, kenapa beda? Yang pakai laki-laki wajib, yang pakai perempuan nggak wajib zakat. Karena laki-laki itu haram pakai emas. Itu statusnya hulliyun muharram. Perhiasan yang diharamkan dipakai. Contoh, kalau bila-bila ya, mudah-mudahan keluarga kita jangan ada yang seperti itu. Ada orang laki-laki nih pakai perhiasan emas, kalungnya besar, gelangnya banyak. Kalau dihitung-hitung udah mencapai 100 gram. Dipakai terus sampai 1 tahun masih angkanya sama 100 gram. Wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Laki-laki haram pakai emas. Adapun perempuan yang pakai perhiasan, perhiasannya dipakai, niatnya memang beli perhiasan buat dipakai. Meskipun sudah mencapai nisab dan sudah 1 tahun berlalu, karena dipakai nggak wajib zakat. Paham? Misalnya ibu-ibu punya kalung, ya bukan lagi gram, ini pakainya kilo. Pakai kalung 1 kilo udah caranya udah nunduk aja. Iya. Itu rantainya 1 kilo, liontinnya 2 kilo. Itu ibu-ibu jalan, palanya udah sengklek. Dan nunduk aja gitu. Ini ukurannya bukan gram lagi, kilo. Ya. Tapi dipakai itu perhiasan. Dipakai terus. Udah 1 tahun, gak wajib zakat. Gak wajib zakat. Atau misalnya ibu punya perhiasan 100 gram. Bentuknya apa? Anting-anting, gelang, kalung, apalagi, Bu? Cincin. Itu gonta-ganti tiap hari. Tapi nilainya 1 gram. Besok pakai model kalung seperti ini. Besoknya lagi kalung itu. Besoknya lagi gelang ini. Besoknya lagi gelang itu. Besoknya lagi gelang ini dan itu. Nah, jadi gonta-ganti nih 100 gram, makanya gonta-ganti terus. Udah nyampe nisab itu hartanya, perhiasannya. Udah 1 tahun, gak wajib zakat. Kenapa? Karena dipakai, dan perempuan itu boleh pakai emas. Paham ya? Jadi gak usah khawatir, Ibu. Gak usah khawatir. Gelang yang dipakai, kalung yang dipakai ibu, meskipun sudah mencapai nisab berlalu 1 tahun, ya, sudah haul,
itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Paham Bu? Jadi gak usah khawatir. Cuman kalau mau dikeluarkan sodakohnya nggak masalah. Ya, puasa pakai kalung banyak, sodakohnya nggak pernah, ya kan? Meskipun nggak wajib zakat, ya tunaikanlah sodakoh supaya kalung yang ibu pakai itu istiqomah. Maksudnya terus-terusan dipakai, nggak dijual, ya, supaya awet, rezekinya nambah. Justru kalau pelit Pak, wah boleh jadi itu habis semua buat bayar utang, ya kan? Dijual. Jadi meskipun nggak wajib zakat, jadi untuk menolak harta-harta yang kotor itu, membersihkan harta-harta yang kotor itu, tunaikan sodakoh. Kalau yang namanya sodakoh ya semampunya ibu. Cuman masa punya emas 1 kilo, sodakohnya cuma 5.000, ya kan? Ini pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Adapun kalau pendapat Imam Ahmad bin Hambal, perhiasan yang dipakai itu paling tidak seumur hidup dikeluarkan zakatnya sekali. Itu mungkin kemarin yang disampaikan Bu RT ya, masalah rumah, pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya, seumur hidup sekali. Pendapat bukan Imam Syafi'i, paling tidak seumur hidup sekali. Cuman kita kan ikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi meskipun sudah mencapai nisab, lebih dari nisab, kalau dipakai mah, ya khususnya yang pakai ibu-ibu perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau mau ngeluarin sodako sah-sah saja, boleh Bu, silahkan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di harta ibu, ya, yang ada di harta ibu yang ibu miliki sampai sekarang. Ya, jadi yang wajib di zakat itu adalah logam mulia berupa emas yang sengaja disimpan. Sengaja disimpan. Termasuk bejana-bejana dalam bentuk emas itu juga wajib dikeluarkan zakat. Ibu punya piring emas berapa kilo? 5 kilo. Dipajang di mana? Di tembok. Ya. Punya piring emas dipajang. Punya apa lagi Bu? Gelas emas dipajang di lemari misalnya. Punya gelas emas, 1 gelasnya itu 3 kilo. Punya 5 gelas emas dipajang. Wajib zakatnya? Wajib zakat. Kenapa? Karena bejana ya yang terbuat dari emas itu kategorinya adalah al-kanzu atau al-kunuz, simpanan. Simpanan nggak dipakai. Sebab kenapa nggak dipakai? Haram hukumnya kita makan pakai bejana emas. Boleh nggak Bu kita makan pakai piring emas? Nggak boleh. Boleh nggak kita minum pakai gelas emas? Nggak boleh. Karena statusnya haram dipakai. Ya, sebab kita haram untuk pakai piring emas, haram untuk pakai gelas emas, sehingga status daripada emas tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana seorang laki-laki yang memakai perhiasan emas karena hukumnya haram, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu pun kalau sudah mencapai nisab dan sudah berlalu 1 tahun atau haul bahasanya. Ya, kemudian yang kedua, logam mulia yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah perak. Kalau ibu-ibu lebih suka emas apa perak? Emas lah ya kan. Daripada perak mending emas. Nisab perak itu berapa? 595 gram. Nisabnya 595 gram. Kalau ibu punya 595 gram perak, wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Itu pun kalau niatnya disimpan dan sudah genap 1 tahun, sudah mencapai haul. Paham Bu? Nah, itu 2 logam mulia yang harus dikeluarkan zakatnya. Jadi hanya emas dan perak. Saya ulangi, nisab emas berapa? 85 gram. Jadi ibu punya simpanan emas harus dikeluarkan zakat kalau sudah berlalu 1 tahun, kalau sudah mencapai haul ya. Dan 1 tahun itu masih tetap mencapai
nisab. Kalau selama 1 tahun berjalan ternyata berkurang nisabnya sehingga pas 1 tahun berikutnya sudah di bawah nisab, maka tidak wajib zakat. Bisa dipahami Bu ya? Di perhiasan yang dipakai tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena satu perhiasan yang dipakai perempuan itu adalah mubah, sedangkan perhiasan yang dipakai laki-laki itu haram. Sehingga kalau perhiasan dipakai laki-laki sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau laki-laki tadi, laki-laki pakai perhiasan wajib zakat kalau sudah mencapai nisab. Kalau perempuan yang pakai perhiasan meskipun melebihi nisab dan sudah berlalu 1 tahun tidak wajib zakat. Paham Bu ya? Tapi dianjurkan untuk sedekah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Ya. Perak itu 595 gram nisab. 595 gram. Harga perak berapa Bu? Saya nggak pernah beli perak. Tahu dah. Wajah segitu lah, tinggal dihitung Bu ya. Yang jelas perak lebih murah dari emas ya. Tinggal dihitung. 595 gram. Kalau 1 gramnya itu harganya 200.000, tinggal dikalikan Bu. Tapi insya Allah perak mah ibu-ibu nggak tertarik ya. Dikalikan emas. Makanya kuat ini zakat emas saja, zakat emas. Ya silakan, mari ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Ibu? Sudah cukup jelas ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya sampaikan, rumah yang Ibu tempati itu gawat. Tapi umum ya, rumah Ibu yang Ibu tempati gak wajib zakat. Meskipun harganya 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Kalau mengikuti Imam Hambali 1 kali seumur hidup. Kita kan Imam Syafi'i, ya kan? Berarti nggak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dikontrakin misalnya, itu nanti masuknya ke zakat penghasilan. Paham ya? Zakat penghasilan nanti dihitung nih. Ya, kontrakan itu kan punya penghasilan, nanti dihitung selama 1 tahun itu mencapai nggak? Ya, mencapai 85 juta misalnya. Kalau udah 1 tahun berarti nanti zakatnya 2,5% itu. Oke. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup majelis pada pagi hari ini dan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bertanya boleh Pak Ustaz. Silakan yang mau bertanya. Apabila ada yang jelas. Oh sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Katanya habis kali. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya hari ini. Semoga sangat bermanfaat ya ibu-ibu ya. Dan kita doakan semoga Pak Ustadz selalu sehat. Dan istiqomah untuk memberikan ilmunya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk
selanjutnya adalah pengumuman yang ingin ikut jalan-jalan ya ibu-ibu ya. Inilah tadi ada tambahan kurang lebih 7 orang. Kalau ada yang mau daftar lagi secara langsung nanti bisa menghubungi saya ya ibu ya. Sama ada yang tadi pesan bros atau gamis bisa menghubungi saya. Ya kita akhirnya kita untuk kajian hari ini. Apabila ada salah-salah kata ya ibu ya, salah kata atau perbuatan kehilafan saya hari ini, Masya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah saya kemudian banget hari ini dimulai itu maaf ya seluas-luasnya karena saya hanya manusia biasa ya ibu ya, kita sama-sama belajar. Kalau ibu-ibu berkenan silakan nih yang muda-muda untuk menjadi MC kami terbuka dengan lebar ya, bisa menghubungi saya. Aku jangan ketoro aja. Kalau bisa kita gantian, kita belajar bersama, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau dibukakan itu maaf. Mungkin Umi ada pengumuman lagi silahkan. Yang jalan-jalan aja. Oh yang baik nanti yang dia bisa bisa hubungin saya ya diambil ya ibu-ibu. Sebelum kita tutup mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan saya sampai dingin ibu. Sebelum keliling salaman, biasakan sesudah acara kita istighfar. Ya, sesudah selesai acara kita istighfar. Karena kita pendosa, kita banyak zalim pada diri sendiri.